Pemimpin utama Hamas Ismail Haniyeh dan pengawalnya tewas dalam serangan yang dituduhkan kepada Israel. Kejadian pada Rabu 31 Juli 2024 pagi ini mengejutkan masyarakat internasional. Meninggalnya Ismail Haniyeh ini mengejutkan publik internasional, khususnya para pengamat Timur Tengah, karena pada dasarnya kematian Ismail Haniyeh ini menjadi periode krusial bagi perjuangan Palestina, khususnya dari faksi Hamas, untuk memperjuangkan Palestina ini agar segera merdeka dari Israel. Banyak negara telah memperingatkan akan berdampak besar kepada upaya-upaya untuk mencapai gencatan senjata dalam perang Gaza. Israel pikir membunuh dengan brutal Ismail Haniyeh akan menghentikan. Tidak, bahkan ini akan membuat seluruh rakyat dunia bergejolak. Ini bukan lagi masalah agama, tapi masalah kemanusiaan. Dan saya berharap dalam hal ini Indonesia yang dipimpin oleh Pak Prabowo, presidennya, itu benar-benar sekarang menjadi yang salah satu yang terdepan untuk menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel ini adalah kekejian dan sudah seharusnya apapun yang berbau Israel kita menolak. Itu harus. Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas yang merupakan saingan Haniyeh, mengecam pembunuhan itu sebagai tindakan pengecut. Mahmud Abbas mendesak rakyat dan pasukan untuk bersatu, tetap bersabar, dan berdiri teguh melawan pendudukan Israel. Meninggalnya mujahid ya, syuhada Palestina Ismail Haniyeh ini adalah pertanda bahwa memang Israel ini ingin mengobarkan Perang Dunia Ketiga. Ya menurut saya apa yang saya diucapkan sudah saya sampaikan bahwa kalau kita mengistilahkan apa yang dilakukan oleh Israel saat ini, Israel saat ini adalah seperti kejadiannya Yahudi, jadi perang Nazi Jerman. Jadi ini tidak lepas daripada saat ini mereka itu ingin membuat dunia berperang seperti Nazi atau Hitler itu mengkampanyekan perang, membasmi atau melakukan genosid atas orang-orang Yahudi. Dan saat ini Israel yang melakukan itu. Dan lebih kejamnya lagi Amerika Serikat, Prancis, Inggris itu ada di belakangnya. Negara-negara kuat ada di belakangnya Israel. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah mengeluarkan perintah untuk melancarkan serangan langsung ke Israel. Rapat digelar beberapa jam setelah serangan yang menewaskan Haniyeh terjadi. Sebelumnya, Khamenei juga telah mengeluarkan pernyataan keras menanggapi serangan rudal ke Teheran yang diduga kuat dilakukan Israel itu. Dari sisi Israel kita bisa melihat bahwa memang serangan mereka membabi buta. Kita juga bisa buktikan dengan terbunuhnya Jenderal Iran beberapa waktu lalu ya, kalau nggak salah masih di sekitar bulan April. Itu menjadi sebuah catatan bagi Palestina maupun negara-negara yang menjadi rival dari Israel, bahwa apa yang dilakukan Israel adalah movement yang memang betul-betul garis keras, sehingga kemudian perlu dievaluasi berkaitan dengan sistem pertahanan dan juga persenjataan yang dimiliki oleh negara-negara yang sedang berseteru dengan Israel. Gitu. Israel lupa bahwa di sana perang ini bagi rakyat, bagi orang Palestina, perang ini adalah perang menuju kesahitan, dan yang memang mereka tunggu-tunggu tidak akan pernah, dan ini akan semakin mengobarkan semangat seluruh orang-orang di dunia. Rakyat-rakyat yang ada di dunia, manusia-manusia yang ada di dunia bersatu untuk mengatakan bahwa saatnya melawan Israel dan pendukung. Dan ini kalau dibiarkan bukan lagi, kalau tidak segera Israel ini dihentikan, maka perang dunia ketiga pasti terjadi. Dengan tindakan ini, rezim Zionis yang kriminal dan teroris menyiapkan dasar untuk hukuman berat bagi dirinya sendiri. Iran akan membalas dendam atas darah Haniyeh, karena dia mati syahid di wilayah Iran. Ya, kalau istilah yang sering kali disebutkan perang dunia ketiga akan segera dimulai, itu juga
kemarin Iran juga sempat mendeklarasikan itu ya setelah tewasnya salah seorang brigadir jenderal Iran ya, salah satu senior official dari militer Iran. Tapi bisa kita identifikasi di sini bahwa perang dunia hanya akan terjadi apabila dampak yang dirasakan di Timur Tengah mungkin bisa bermacam-macam, berkaitan dengan energi, berkaitan dengan dukungan dari negara-negara besar. Dalam hal ini kita jangan lupa untuk menyebutkan Rusia, Tiongkok, Eropa, dan juga Amerika Serikat. Nah, selama secara eksplisit 4 negara ini belum turun, maka ya perang dunia mungkin masih jauh. Tapi kalau kemudian indikasi awalnya sudah ditemukan bahwa ada dukungan secara langsung, baik itu sifatnya itu pengiriman alutsista, bahkan pengiriman pasukan, mobilisasi untuk mendukung salah satu pihak, maka dari situ kita bisa melihat bahwa perang dunia ketiga akan terjadi. Tapi tentu saja saya tidak berharap ini meluas eskalasinya menjadi perang dunia yang mana dampaknya akan masif bagi peradaban manusia. Di Indonesia ini sesungguhnya sudah banyak orang-orang yang ingin berangkat ke Palestina untuk jihad. Dan saya salah satu, saya dan anak-anak saya itu adalah salah satu orang yang mendaftarkan diri untuk ikut berjuang di Palestina. Dan ini semakin mengobarkan semangat kami, semangat orang-orang. Kita berbicara nggak usah jauh-jauh, berbicara di Indonesia sudah ribuan, mungkin sudah jutaan saat ini yang rakyat Indonesia yang pengen ke sana. Hanya tersumbat saja, kondisinya tersumbat kita ini. Nah, sikap ini harusnya cepat ditangkap oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menyikapi segera mereka ikut dalam masalah Palestina ini. Segera Indonesia ikut, setidak-tidaknya menghentikan pembunuhan ini, sehingga tidak akan terjadi perang dunia ketiga. Haniyeh berada di Teheran untuk menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian. Haniyeh berbasis di Qatar dan telah menjadi mediator dalam konflik Gaza. Tetapi juga menghabiskan waktu di Turki setelah mengasingkan diri pada tahun 2017. Mau diakui atau tidak, saat ini kita ini kecewa dengan Iran. Dan Iran itu akan merasa bangkit untuk menunjukkan bahwa pembunuhan atau terbunuhnya Ismail Haniyeh secara brutal itu adalah tanggung jawab mereka. Sebelumnya Ismail Haniyeh ada di Qatar, biasa saja, di Kuwait biasa saja, di Turki juga terlindungi. Tapi hanya beberapa hari ada di Iran, itu Ismail Haniyeh meninggal. Kami bertanya-tanya ada apa dengan pemerintahan Iran, kok bisa sampai Ismail Haniyeh tidak dikawal. Tokoh sebesar beliau tidak dikawal, ini adalah sebuah keanehan. Dan saya yakin ini akan berdampak bahwa Iran akan menunjukkan dirinya bahwa mereka tidak terlibat dalam pembunuhan Ismail Haniyeh. Dan ini berbeda ketika Presiden Iran kemarin mati terbunuh, mungkin Iran masih bisa menahan diri. Tapi saat ini dengan gugurnya, meninggalnya, tewasnya Ismail Haniyeh, Iran merasa harus bertanggung jawab. Dan saya yakin dalam waktu dekat pun Erdogan yang kemarin sudah mengatakan bahwa mereka akan melakukan penyerangan juga akan sangat mungkin terlaksana. Dan kalau sudah Iran, lantas Turki yang sekarang sudah mulai bekerja sama, maka tidak tertutup kemungkinan itulah meletupnya perang dunia ketiga. Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut pembunuhan tersebut sebagai kejahatan yang keji dan pembunuhan yang memalukan. Dari kemarin memang banyak sekali yang terekspos, khususnya strike atau serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel ini langsung mengenai pada tokoh-tokoh yang dirasa penting dan mengambil satu policy yang itu bisa sangat memiliki dampak yang besar terhadap nasib Timur Tengah ke depan, sehingga hal ini bisa menjadi suatu refleksi bagi negara-negara tersebut untuk terus mengupayakan proses-proses yang berkaitan dengan pertahanan negara. Menurut media Iran, kediaman Haniyeh diserang oleh proyektil berpemandu udara. Sumber Iran mengatakan kepada media Lebanon pro-Hizbullah Al-Mayadeen bahwa rudal tersebut ditembakkan dari luar Iran. Otoritas Iran belum mengonfirmasi hal ini.
Haniyeh sedang menempati salah satu kediaman veteran perang di utara Teheran saat serangan tersebut. Ismail Haniyeh merupakan kepala Biro Politik Hamas sejak 2017, menggantikan Khalid Meshaal. Haniyeh jadi tokoh terkenal, terutama usai menjadi Perdana Menteri Palestina pada 2006, menyusul kemenangan Hamas pada pemilu parlemen. Ismail Haniyeh ini dikenal sebagai sosok yang memiliki banyak kiprah, khususnya di dalam perpolitikan Palestina. Dia pada tahun 2017 merevisi dokumen kebijakan dari Hamas, yang mana sebelumnya memiliki dokumen kebijakan tahun 88 yang itu lebih bertumpu pada Hamas ini terus melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya sporadis dan militeristik. Haniyeh tinggal di pengasingan dan berpindah antara Turki dan Qatar. Dia bergabung dengan Hamas pada tahun 1987 saat peristiwa Intifada pertama. Selama agresi Israel ke Palestina, keluarga Haniyeh turut jadi sasaran serangan. Pada April lalu, 3 anak dan 4 cucu Haniyeh tewas dibunuh Israel. Setelah Haniyeh memegang kendali dan bahkan pernah menjadi Perdana Menteri dari Palestina dari tahun 2006 sampai 2014, ini titik kulminasinya dari tahun 2017 ketika dokumen kebijakan ini melalui parlemen bisa diubah, parlemen Palestina, dan mulai terjadi rekonsiliasi antara pihak Fatah dan juga Hamas gitu ya. Hamas ini mulai melakukan approach terhadap Fatah meskipun sebenarnya sampai saat ini kedua faksi ini masih berseberangan dalam beberapa nilai-nilai perjuangan. Lalu, apa jadinya Gaza setelah pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas terbunuh? Peran sentral Haniyeh ini dirasa cukup vital karena juga dianggap sebagai sosok pahlawan ya bagi masyarakat Gaza, khususnya di jalur Gaza dan juga Palestina sampai pada West Bank atau tepi barat. Nah, oleh karena itu kematian dari Ismail Haniyeh ini akan menimbulkan sebuah tanda tanya besar di perpolitikan Palestina. Kira-kira siapa yang mengganti? Karena tahun 2024 awal, tepatnya bulan Januari, itu deputi dari Biro Politik Hamas sebagai institusi tertinggi di Hamas itu juga sudah tiada. Artinya alternatif pengganti dari Haniyeh ini seyogyanya bisa memiliki karakteristik yang sama atau malah justru sebaliknya. Nah, jadi ini ada semacam kegelisahan ya di dalam perpolitikan Palestina karena siapapun pengganti Haniyeh ini yang akan kemudian menentukan arah politik dari Hamas ke depan. Ada 2 nama yang telah muncul di permukaan untuk menggantikannya sebagai pemimpin politik Hamas. Begitu juga dengan wakilnya, karena orang nomor 2, Saleh Al-Aruri, terbunuh pada bulan Januari dalam sebuah serangan di Lebanon yang dituduhkan kepada Israel. Nah, bisa kita lihat dari Hamas ini punya beberapa senior official. Nah, tapi di antara pejabat-pejabat official itu kira-kira ada nggak yang kemudian sepadan dan punya legasi yang mirip-mirip dengan Haniyeh? Itu yang kemudian membuat kita sedikit mencoba menerka-nerka ya. Kira-kira apakah pengganti Haniyeh ini jauh lebih radikal sehingga kemudian Hamas ini kembali pada era terdahulu, selalu melawan, atau keberadaan Haniyeh ini digantikan oleh orang yang jauh lebih moderat sehingga ada harapan bagi rekonsiliasi di antara Hamas dan Fatah sehingga kemudian arah gerak dari perjuangan Palestina ini untuk meraih kemerdekaan itu bisa dikembalikan pada perjanjian yang ada pada tahun 1960-an. Pasti banyak di sana itu ada ya saya pikir ada Ubaidillah ya. Ubaidillah itu yang saat ini menjadi simbol daripada panglima perangnya walaupun tidak ketahuan sampai sekarang Ubaidillah itu siapa, tapi saya yakin nanti akan muncul sosok-sosok Ismail Haniyeh yang di salah satunya adalah Ubaidillah. Ubaidillah saat ini siapa kita tidak tahu, tapi saya berkeyakinan bahwa ini salah satunya nanti sosok yang munculnya adalah Ubaidillah. Ubaidillah ini adalah orang yang menurut saya dalam kasus besarnya pengganti daripada Ismail Haniyeh. Kandidat pertama adalah anggota Biro Politik Hamas, Musa Abu Marzuk, yang sikapnya mirip dengan Haniyeh. Di masa lalu, ia telah menyarankan Hamas untuk menerima negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 setelah Israel merebut wilayah Palestina di tepi barat,
termasuk Yerusalem Timur dan jalur Gaza. Dia telah mewakili Hamas dalam beberapa putaran pembicaraan tidak langsung dengan Israel. Kandidat kedua adalah Khalil Al-Haya, orang nomor 2 biro politik di Gaza yang dekat dengan kepala sayap bersenjata, Yahya Sinwar. Haya sempat memimpin anggota parlemen Hamas di parlemen setelah memenangkan mayoritas mutlak di parlemen pada 2006, sebelum kesepakatan pembagian kekuasaan yang rapuh dengan gerakan Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmud Abbas pecah dan Hamas mengambil alih Gaza pada tahun berikutnya. Haya adalah seorang pembela perlawanan bersenjata yang gigih terhadap Israel, dan kehilangan beberapa anggota keluarganya dalam serangan udara Israel pada 2007. Memang masih ada jurang pemisah ya antara Fatah dan Hamas, khususnya dalam memandang solusi perdamaian bagi Timur Tengah, khususnya di antara Palestina dengan Israel. Kalau Fatah itu berpedoman pada two-state solution, artinya melihat bahwa kedua negara ini berdiri sama sejajar, dan itu menyepakati kesepakatan yang ada di tahun 1960-an. Sedangkan kalau Hamas ini mungkin di level elitnya mulai menjadi moderat, tapi di level-level bawah, misalkan di brigade-brigade yang dimiliki oleh militer Hamas, itu semuanya masih berpedoman pada bahwa Hamas itu hanya mengakui satu negara yang berdiri di situ, yakni Palestina saja, tanpa ada pengakuan terhadap Israel. Nah, oleh karena itu, saya pikir menyamakan persepsi antara dua pihak ini menjadi satu tantangan, dan diperlukan kalau ke arah pembicaraannya ke sini, berarti diperlukan seorang pimpinan dari Hamas yang mampu kemudian menjembatani komunikasi yang terputus dengan Fatah, karena di dalam konstelasi yang terakhir, kubu Fatah ini masih meng-cancel atau menolak kehadiran dari tokoh-tokoh politik dari Hamas. Serangan di Teheran merupakan eskalasi berbahaya dan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan kemanusiaan. Sebagai seorang pengamat Timur Tengah, tentu saja saya tidak ingin perang ini muncul berlarut-larut. Saya berharap bahwa proses menuju perdamaian di Timur Tengah ini bisa terus terlaksana, karena dalam beberapa hal Timur Tengah ini politiknya sangat fluid, sangat cair. Bahkan kita bisa melihat seperti apa sikap dari Arab Saudi, seperti apa sikap dari Uni Emirat Arab yang sekarang justru malah mulai melunak ke Israel. Nah, ini faktor-faktor lain yang di luar konteks antara Israel dengan Palestina, tapi masih saling berkaitan. Jadi ketika kita memandang geopolitik di Timur Tengah, ini terjadi efek domino yang itu kita juga harus identifikasi. Saat ini saya melihat Palestina itu seperti sendirian, dan hanya tinggal tokoh satu-satunya itu adalah tinggal Ismail Haniyeh. Nah, ketika Ismail Haniyeh saat ini dibunuh dengan sangat kejam, dan saya terus terang aja pembunuhannya itu brutal, itu maka ini menjadi sebuah pintu bahwa menunjukkan bahwa Israel ini tidak lebih apa yang dilakukannya adalah gerakan genosid yang dilakukan oleh Zionis Israel gitu. Penjahat, benar-benar penjahat perang. Saya berpikir sebetulnya kapasitasnya saat ini adalah waktunya, sekali lagi waktunya harusnya Indonesia. Kalau orang lain berbicara bahwa kasus Palestina penjajahan oleh Israel ini tidak ada seperti kita diam-diam saja, dan dunia seperti diam-diam saja. Saat ini waktunya, harusnya momentumnya adalah momentum di mana harusnya Indonesia yang di dalam konstitusinya mengatakan melawan atau menyatakan bahwa mereka menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia, itu harusnya mulai dijalankan. Pembunuhan ini dan perilaku sembrono Israel yang terus-menerus menargetkan warga sipil di Gaza akan menyebabkan wilayah tersebut tergelincir ke dalam kekacauan dan merusak peluang perdamaian. Ini adalah pembunuhan politik yang sama sekali tidak dapat diterima, dan akan menyebabkan eskalasi ketegangan lebih lanjut. Saya berharap Bapak Jenderal Prabowo Subianto yang seorang militer itu benar-benar saat ini melihat dengan mata yang terbuka bahwa persoalan
Palestina, penjajahan Israel terhadap Palestina, genosid terhadap rakyat Palestina oleh Israel, ini sangat-sangat berbahaya bagi keamanan dunia. Dan tidak boleh Indonesia diam saja. Kalau tidak, maka ya mohon maaf, pemerintah Indonesia khianat pada pendiri bangsa. Kita harus ikut campur. Kita mengatakan bahwa konstitusi kita menolak segala bentuk penjajahan harus benar-benar dilaksanakan.